Siapa yang di waktu kecil kita belum disuguhi kecanggihan teknologi? Sebelum terjadi maraknya game online, kita pasti mencari keseruan yang berbeda bersama teman kita tentunya. Petak umpet, layang-layang, gasing, enggrang adalah saksi bisu kebahagiaan kita di waktu kecil. Atau bahkan sampai sekarang. Bagaimana sih kalau permainan tersebut masih eksis di era sekarang? Saya Muhammad Siddiq Perwiro, kita langsung ke pembahasannya. Udah gak asing lagi kalau dengar petak umpet. Nah, sebenarnya di tiap daerah itu adalah permainan yang lumayan dikenal, apalagi di Pontianak. Warga lokal menyebutnya tapok pipit, yang dimana kalau mau bermain petak umpet atau tapok pipit, ya harus 2 orang lebih lah kocak. Cara mainnya, nah cukup mudah. Jadi, jadikan 1 orang sebagai penjaga, lalu pemain lainnya harus bersembunyi. Setelah penjaga menghitung hingga 10, dia akan mencari para pemain lain yang bersembunyi. Supaya permainan adil itu menentukan yang jaga menggunakan metode pempimpa. Kalau mau menang, yang bersembunyi harus ke tempat penjaga dan teriak pipit kalau di tempat saya. Nah, walaupun kalau petak umpet, saya sembunyinya di rumah sih. Layangan, yo mungkin sampai sekarang masih marak dengan yang namanya layangan. Letak serunya dalam bermain layangan ialah ketika permainan adu kuat layangan. Nah ini. Ketika waktu mengudara tuh, nah tentunya layangan yang putus itu dianggap kalah. Dan serunya lagi kalau kita waktu ngejar layangannya sih. Wah, memorable banget. Puluhan layang-layang diterbangkan meramaikan festival layangan hias di lapangan desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Wonosobo, Jawa Tengah. Berbagai model, motif, dan ukuran layang-layang yang dibawa oleh peserta diterbangkan, seperti layangan berbentuk superhero, pesawat, hingga bermotif logo One Piece. Untuk membuat layangan dengan ukuran besar dan motif unik ini, para peserta harus merogoh kocek hingga ratusan ribu rupiah. Sementara itu, panitia festival menyatakan, kegiatan ini untuk menumbuhkan kreativitas warga Wonosobo, selain menerbangkan beragam motif balon udara. Wonosobo identik balon gitu. Tidak menutup kemungkinan juga kreativitas itu tidak hanya terfokus di balon saja. Jadi kita ingin generasi muda kita bisa memunculkan potensi di apa saja. Salah satunya adalah layangan hias ini. Selain motif, corak dan bentuk, kestabilan dan durasi terbang layangan ini menjadi penilaian sendiri. Festival layangan hias ini diikuti 62 peserta dari berbagai daerah di tanah air. Yang terakhir ada enggrang. Dengar dari namanya sih kita langsung kebayang dengan orang yang berjalan menggunakan bambu di kakinya. Nah, di sini enggrang adalah sebuah permainan tradisional yang diyakini berasal dari daerah Jawa yang dibuat khusus dengan sepasang bambu untuk berjalan. Kalau jago enggrang udah pasti dia bisa melatih keseimbangan dan fokusannya. Tapi perlu diketahui, selain anak-anak, enggrang juga populer di kalangan orang dewasa. Kalau yang satu ini adalah permainan egrang. Di Tavisa World Games 2016 nanti, permainan egrang akan ditampilkan di ajang festival dan kompetisi. Di nomor kompetisi, para pemain egrang akan saling adu cepat di lintasan. Tetapi bermain egrang ternyata tidak semudah yang terlihat. Bila tak terbiasa, jangankan untuk melangkah. Untuk menjaga keseimbangan di atas egrang pun sulit untuk dilakukan. Coba saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata nggak semudah yang kelihatan ya. Kamu aja deh daripada saya ntar jatuh. Selamat berlatih ya. Di sebagian daerah di Indonesia, permainan egrang dan terompah panjang ini masih sering dimainkan, terutama dalam perlombaan 17 Agustus. Sebagai salah satu olahraga rekreasi, permainan egrang dan terompah panjang ini memang tak dapat disamakan dengan cabang olahraga prestasi. Karena dalam olahraga rekreasi, yang utama adalah kegembiraan dan rasa kebersamaan saat melakukan permainan. Nah, jadi masyarakat sebelum maraknya permainan online itu sudah memiliki permainannya sendiri.
yang dimana harus kita lestarikan cuy.